Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الحديث أو كما قال. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, taminipun sedaya mawon bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin alun-alun kota Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada pertemuan yang mulia ini, di majelis yang mulia, di tempat yang mulia ini, bersama-sama kita awali dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji bersama pada malam hari ini, kitab Riyadhus Shalihin, dan tentunya hadir kita dengan kita niati nawaitul itikaf sunnatan lillahi ta'ala, betul-betul hadir yang membawa manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kulinatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi. Amin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulas hadis yang kita sampaikan pada Selasa pekan yang lalu di bab mujahadah. Di hadis yang ke-14 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Di hadis yang lain diriwayatkan dari Abi Bakrah, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, ayyun nas khair? Qal man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa qala fa ayyun nas syarrun? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dua hadis ini yang intinya adalah kualifikasi manusia di dunia. Itu kalau dibuat universal ada dua, yaitu yang pertama adalah orang yang masuk kategori sebaik-baik manusia, yang kedua adalah seburuk-buruk manusia. Di hadis sebelumnya telah disampaikan bahwa antara kebaikan dan keburukan itu terbuka lebar di hadapan kita semuanya, sehingga kita tinggal memilih. Kalau kebaikan yang kita pilih, fa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau kebaikan yang kita pilih, maka kebaikan ini akan menyelamatkan kita di dunianya hingga di akhiratnya. Tapi kalau malah sebaliknya, keburukan yang kita pilih
keburukan itu akan menghantarkan kita kepada neraka. Naudzubillah wa iyadzubillah. Karena itu para jamaah, kehidupan di dunia ini merupakan tempat kita, sawah ladang kita untuk memperbanyak amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsep hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara kehidupan yang bersifat duniawiyah dan kehidupan yang bersifat ukhrawiyah, keduanya sama-sama kita perhatikan. Jadikanlah kehidupan duniawiyah ini sebagai wahana, sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan kita di akhirat. Jadi kalau kita berpikir bagaimana perjalanan waktu seorang itu atau kita semuanya hidup di dunia ini tidak lama. Jenengan bisa angen-angen mungkin yang sudah umur 50 atau 60. Jenengan angen-angen orang yang atau teman yang dulu semasa SD, semasa MI, cara kasarane kanca dolan nekeran, dolan layangan niki lho. Saniki niku tinggal berapa yang sampai hari ini, sampai detik ini masih diberikan hidup dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa-masa itu pernah kita dapati, pernah kita rasakan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, ya. Allah putarkan hari-hari, ya, mulai dari hari Ahad sampai ketemu Ahad lagi, mulai dari pekan ini kemudian ketemu pekan lagi, bulan ini ketemu bulan lagi. Terlebih bulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini urutan dalam kalender Hijriyah di urutan yang terakhir. Ini momentum kita ini untuk melakukan muhasabah. Ya, Allah telah ingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di juz 28 surat Al-Hasyr ayat 18. Ini pas sekali dengan momentum saat ini kita ada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Jadi karek 11 dinongkas kita akan meninggalkan tahun 1443 Hijriah menuju tahun 1444 Hijriah. Kadang-kadang arek-arek niku gak pati napa nggih, familiar dengan tahun baru Hijriah. Sing dirayakno, sing dieling-eling tahun baru Masehi Januari mawon. Ah niki nggih, awake dhewe wong Islam niku punya tahun baru yang sebentar lagi akan ya datang kepada kita, ya. Jadi tahun 1443 Hijriah ini tinggal 11 hari lagi. Kita akan masuk di tahun 1444 Hijriah. Kata Imam Syafi'i, ya, man kana yaumuhu khairan min amsihi, ya. Kalau tahun ini, bulan ini, hari ini kebaikan kita yang meningkat, amal ibadah kita meningkat, fa huwa rabih, maka kita termasuk golongan orang yang beruntung. Nah, beruntung ini. Nah, tinggal kita ini untung apa buntung kayak gini. Nah, ini ya. Jadi saya sampaikan di awal-awal dulu bahwa waktu yang terlewat ini ya ada dalam usia kita, ada dalam umur kita. Ya moro-moro kan wis mulai greweli jenenge awak niki ya. Kekuatan sudah mulai sedikit demi sedikit dikurangi oleh Allah. Penglihatan itu mulai berkurang. Sekapate jelas ini mulai sondok remeng-remeng ini. Lho niki para rawuh nggih. Angkane man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
Di tipologi yang pertama adalah orang yang diberi gelar baik indallah. Siapa itu? Orang yang diberi anugerah umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ia dapat gunakan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bisa belajar dari hari-hari yang sudah terjalani atau dari fenomena kehidupan ini. Ya. Itu ada cerita Ada seorang raja yang akrab dengan penasehatnya. Jadi kemana-mana penasehatnya ini ikut menyertai raja. Nah, raja ini punya hobi apa? Berburu. Berarti kemana begitu, di hutan sana, hutan sini, hutan sana, berburu. Ya. Nah, si penasehatnya ini selalu mengucapkan ya kalimat Arab la'allahu khair. Semoga ini yang terbaik. Nah ini. Nanti maknanya itu la'allahu khair, semoga ini yang terbaik. Nah, suatu ketika raja ini tangannya terpotong. Gede keleceran gak karu-karuan. Jadi drijine niki sing kiwa niki jempolane ilang. Lah penasehate muni ngeten, la'allahu khair. Semoga ini yang terbaik. Marah rajanya. Tanganku pedot kok tambah ndonga apik nyukurno tapi ya. Karena berpikirnya tidak panjang sepintas, hanya marahnya aja yang dikedepankan, langsung penasehatnya dipenjara. Penasehatnya dipenjara. Akhirnya suatu ketika raja ini ya sudah sembuh, pengen berburu lagi. Oh jenenge raja ya. Jenenge raja ini dikawal ya cara ngoten pas pampres lah zaman biyen ya. Karena raja ini ingin menikmati hobi berburunya dan ingin tidak diganggu oleh orang lain, pengawal-pengawalnya digele nggone tepi hutan. Ojo melok mlebu nang alas, aku tok ae. Dadi rajane muni ngoten. Dengan hewan kudanya, kuda itu ditumpangi semakin masuk ke dalam hutan yang akhirnya otomatis semakin jauh dari kawalnya itu, pengawalnya itu. Nah, tidak tahu semakin asik dengan apa ini hobinya berburu itu. Tidak tahu kalau sedang dikepung oleh suku primitif di hutan tadi. Akhirnya apa? Ditangkap raja itu. Walaupun dia menjelaskan saya ini raja, jabatan saya ini paling tinggi di daerah ini, kamu kok kendel nangkap saya, nanti akan saya suruh tentara-tentara untuk menangkap kamu. Wis gak ngurus ya, jenis suku primitif ya. Wis bahkon raja bosopo, sementing kamu tak tangkap kena nggak ngoten. Akhirnya dibetoten gini kepala suku. Nah pas hari itu ya, hari itu adalah hari persembahan. Hari persembahan. Nanti suku primitif ini mengorbankan manusia itu tidak peduli siapapun, kemudian dibunuh buat persembahan. Akhirnya sang raja ini ditawaleni tangane, nggih kiwa tengen sikile taleni gulune ditaleni. Gotong kajenge di gawe persembahan. Nah, barang tenggene temriku pun digele nduk nggone panggon, nggih, algojone dipanggil. Algojo, silakan segera dibunuh orang ini buat persembahan rakyat kita. Nah, sang algojo niki nggih napa jenenge ngerti bahwa tidak sembarang manusia ini bisa dipersembahkan, harus sempurna tanpa cacat sedikit pun tubuhnya. Nah, saderenge dipenggal niki diperiksa mulai sikile ya, dengkule, pupune ya, wetenge dodone, gulune, nggih mripate, irunge, kupinge ya. Basa toto tangan niku nggih diperiksa. Nah. Wah, ini ndak bisa dibuat persembahan. Kenapa? Jarinya yang kiri ini jempolnya udah hilang.
jempolnya udah hilang. Akhirnya sang Algojo niki mboten sios mateni raja niki. Lapor nanggone kepala suku. Lah lapo ndak kamu laksanakan? Raja, persembahan kita ini, ya, orang yang baru kemarin kita tangkap ini cacat. Dan ini menyalahi aturan. Apapun yang dipersembahkan berupa manusia ini harus sempurna tubuhnya tanpa cacat. Nah, temen tak ngoten. Iya raja, ini tangannya ndak ada. Akhirnya raja ini ku selamat gak sida di penggal kepala. Nah, tengah-tengah angen-angen niku eling terusan. Loh, iya. Biyen penasehatku sing tak penjara. Ya, nalikane drijiku jempolan niki kepedhot. Munine la Allahu khair, supaya semoga ini yang terbaik ngoten. Akhirnya kelingan. Loh iya rek. Ternyata koncoku sing tak penjara kok. Tiba di kemudian hari saya menemukan hikmah di balik itu. Nah niki nggih. Dadi raja niki sing katene dipateni gak sida dipateni mergo napa? Jempolan tangan kiwone hilang dan itu sebuah kecacatan. Akhirnya apa? Si raja ini selamat. Akhirnya dicari itu penasehatnya. Tak gale penjaran dia. Akhirnya dikeluarkan, dipanggil. Penasehat, ternyata apa yang kamu ucapkan la'allahu khair itu saya menemukan hikmahnya. Ketika tempo hari saya masuk ke dalam hutan, asik dengan hobi saya berburu, saya ditangkap oleh suku primitif dan saya mau dibunuh karena melihat, ya, karena syarat dari persembahan itu adalah tubuhnya harus sempurna tanpa cacat. Ketika dia mendapati jari saya, jempol saya ini hilang, maka saya ini termasuk tidak sempurna, yaitu cacat. Akhirnya saya tidak jadi dibunuh. Matur syukur nang Gusti Allah ya. Angkane awake dhewe niki ojo gampang-gampang suudzon ya. Ojo gampang-gampang berprasangka buruk. Dalam bahasa Al-Qur'an, wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadangkala di hadapan kita itu, ya, semua masyarakat memblacklist itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, ya. Tapi Allah kemudian memberikan rahasia di dalamnya, rahasia hikmah di dalamnya. Tidak semua keburukan itu tidak ada hikmahnya, semuanya ada pelajarannya. Makanya, ya, sama dengan ini, tidak semua yang baik ada di hadapan kita menurut akal kita, ya, itu kemudian memberikan akibat yang baik pula kepada diri kita. Kadang-kadang niku malah menjerumuskan kita. Nah, contoh poso niku lak sae nggih. Poso niku apik. Sapa ngarani wong nglakoni poso niku elek. Tapi lek nglakoni poso ngepasi tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Idul Adha kalau wingi, ditambah poso bulan napa jenenge Dzulhijjah, dina-dina tasrek, poso sing sae niku malah diharamkan. Lho niki para rawuh. Nah, jadi apa namanya? Rahasia kehidupan, ya. Rahasia kehidupan, makna di dalam kehidupan. Makanya kita bisa belajar dari fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Untuk apa? Untuk kita muhasabah. Nah, makanya dalam bahasa Al-Quran, wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Kita ini bisa merenungkan hari-hari yang sudah kita jalani. Apakah kebaikan kita di tahun ini, ya, sudah ada prestasi peningkatannya atau belum? Nah, kalau belum, maka kita pasang niat dari sekarang, punya azam yang kuat dari sekarang. Tahun yang akan datang harus lebih baik, harus lebih baik. Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis berikutnya, hadis yang ke-15, pamannya Anas bin Malik yang bernama Anas bin Nadhr. Ini generasi sahabat, ya, generasi sahabat. Ketika dia kemudian karena suatu hal
ya pada perang Badar Kubro, Anas bin Nadir ini tidak ikut perang. Karena Anas bin Nadir ini termasuk orang yang mula-mula masuk Islam. Betapa kecewanya, betapa sedihnya tidak bisa membersamai Rasulullah ketika perang Badar. Ya, itu kemudian terus minta informasi apakah setelah perang Badar ada perang lagi. Ternyata ada, yaitu perang Uhud. Nah, Anas bin Nadir ini sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Karena apa? Merasa berhutang ketika perang Badar ia tidak bisa bersama-sama dengan Rasulullah. Ya. Maka kemudian Anas bin Nadir ini, ya, ketika perang Uhud ini terjadi, ia dengan segala persiapannya, ya, kudanya, kemudian baju perangnya, kemudian pedangnya, perisainya, pelindungnya, pakai semua. Ya. Ketika perang Uhud itu terjadi, beberapa tentara-tentara yang kurang lebih sekitar 40-70 ini diwanti-wanti oleh Rasulullah. Ya, kamu di sini saja, yaitu di Bukit Aruman. Nah, itu ya, di Bukit Aruman itu sebelahnya Gunung Uhud itu. Ya, jenengan kalau tindak umroh, tindak haji, nanti ada namanya Gunung Uhud di Madinah. Itu bukit yang di bawahnya Gunung Uhud namanya Bukit Aruman. Di bukit inilah Rasulullah menempatkan 70 pasukan pilihan. Diwanti-wanti oleh Rasulullah, jangan kamu sekali-sekali meninggalkan bukit benteng perisai ini. Ya, betapapun, ya, nyata-nyata menurut kamu kita mendapatkan kemenangan, ojo sampai ditinggal. Nah, antisipasi. Ya, jadi sesi pertama itu, ya, perang Uhud ini di pihak kita orang-orang Islam kemenangan sudah digenggam. Ya, karena zaman itu kalau orang berangkat perang, wedhuse digawa, ya, untane digawa, mas-masane digawa. Makanya dalam Al-Quran ada surat Al-Anfal. Nah, itu artinya apa? Harta rampasan perang. Bahkan dalam perang Hunain, ya, perang Hunain kalau tidak salah, itu Rasulullah mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang itu unta sampai 3.000 unta. Dibagi-bagi nang suku-suku sing mlebu Islam niku. Bahkan salah satu sekian istrinya Rasulullah itu lumrahe wong wadon nggih, lumrahe tiyang estri gak biyen gak saiki padha ya. Delok bojone nggawa kaya akeh ya, kemecer ya. Nah, akhirnya istrinya Rasulullah pun begitu. Ya Rasul, harta rampasan perang sing jenengan beto kok kathah. Niki barang-barang pawon wis mulai ndang ganti, tuku maneh, ayo blonjo maneh. Rasulullah langsung marah. Ya. Harta rampasan perang ini adalah harta milik Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan Islam. Saiki ngene wis, lek awakmu milih harta rampasan perang ini, tak kei. Tapi awakmu tak pegat saiki. Masya Allah. Kamu memilih saya, apakah kamu lebih memilih harta rampasan perang? Masya Allah. Nah, ini terjadi ketika orang kafir, orang musyrik pada saat perang Uhud ini melawan pasukan Islam. Ini yang pertama ini menang dia. Nggak tahu kalau Khalid bin Walid belum masuk Islam, bersama 100 pasukan berkuda di balai bukit, ya, itu bersembunyi, ya, melihat harta rampasan perang yang ditinggal begitu saja oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, 70 orang ini yang ada di Bukit Aruman diwanti-wanti oleh Rasulullah, jangan kemudian turun, dadakno mudhun royoan harta rampasan perang. Di antaranya orang-orang yang masih lemah imannya. Ya. Akhirnya apa? Di saat-saat yang seperti itu, ini Khalid bin Walid sudah siap-siap. Ketika orang-orang Muslim, orang-orang iman ini lengah, mereka disibukkan oleh harta rampasan perang, ayo diserbu dari belakang,
dengan serangan yang tiba-tiba. Akhirnya apa? Iya wis. Akhirnya podo sibuk golek nopo harta rampasan perang, nggawa wedhus, nggawa unta ya. Karo nunggurine diserang sama Khalid bin Walid bersama pasukannya. Nah, mengetahui hal itu Anas bin Nadir pamannya Anas bin Malik ini ya, dengan semangat jihad ya, terus sakniki semangat juang 45 ya. Apa maneh disemangati oleh Rasulullah. Bahkan Anas bin Nadir di sini menyampaikan, saya mencium bau surga di balik gunung Uhud ini, di bukit Aruman ini. Akhirnya apa? Di depan kita adalah surga. Masya Allah. Ini hati wong-wong biyen semangatnya sahabat Rasulullah kalau sudah disemangati bahwa jihad fisabilillah ya, perang membela agama Allah, berjuang membela agama Allah, sudah tidak peduli harta, tidak peduli nyawa ya. Jadi di sini disampaikan sampai Anas bin Nadir ini 80 sabetan pedang, di antaranya panah, di antaranya ingin menika tombak yang menusuk tubuhnya. Bahkan sampai Anas bin Nadir ini sulit dikenali. Mergo gini ku mau 80 luka dalam tubuhnya. Masya Allah. Ini kemudian diramut jenazahnya oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, saya melihat Anas bin Nadir sudah ada di surga. Masya Allah. Niki lho nggih. Jadi artinya apa? Kaitannya dengan bab mujahadah ini apa? Bahwa semangat juang sahabat-sahabat Rasulullah ini tidak main-main, tidak setengah-setengah. Kalau sudah ya ayatnya Allah disampaikan kepada para sahabat-sahabat ini, wis gak usah gosik-gosik, gak usah tempo, langsung berangkat budal perang. Niki para rawuh. Nah, artinya apa? Kita dalam ibadah ini pun begitu. Ya. Jadi keistiqomahan, kesabaran, kesungguhan di dalam kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini aja digoleki gampange tok. Ya, dadi wong Islam sing digoleki riyaya fitri mbek riyaya Idul Adha tok. Salat ora, poso ora, sedekah ora. Iki jenenge sapenake dhewe. Nah, niki nggih. Makanya dalam Al-Quran disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Allah dengan masuk yang sempurna. Nggih, dadi nglakoni perintah Gusti Allah abot ya dilakoni ya. Duhur adzan ya. Sholat duhur walaupun panas ya, berangkat kita ya untuk melaksanakan sholat. Sholat ini merupakan aqsal ibadah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita pada hadis yang ke-16. An Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr wal Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qol. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Nabi bersabda, jadi orang-orang munafik. Nah ini ya, apa bedanya di Mekah dengan di Madinah? Kalau di Mekah ya, orang selain yang beriman kepada Allah itu musuhnya wong kafir. Wong kafir kufar Mekah, kafir Quraisy. Ini Nabi di Mekah itu selama 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Satu sisi ya, ketika Rasulullah di Mekah mengajak orang iman kepada Allah ini ancamannya luar biasa, sulitnya luar biasa. Tapi kemudian ketika Allah memerintah untuk hijrah dari Mekah ke menuju Madinah, ternyata di Madinah mendapatkan sambutan yang luar biasa. Sampai dalam niko sholawatan niko nggih, Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi
betul-betul telah muncul di balik bukit. Nah, badru alaina, Rasulullah yang datang kepada kita. Masya Allah, orang-orang Madinah menyambut dengan rebana, ya, dengan sholawat, dengan penuh gembira, ya, Masya Allah. Ini bedanya Mekah dengan Madinah. Insya Allah nggih sampai sakniki ya. Wong Mekah niku rata-rata wonge kosro-kosro, ya niki kok wong Surabaya lah, ya. Nah, wong Madinah niku sopan-sopan. Ternyata dalam sejarah penduduk Madinah ini adalah pendatang dari Yaman. Nah, orang Yaman niku luman-luman. Sampai saat ini sing jenenge Hadramaut, ya. Hadramaut niki. Ya, kata-kata Habib sing ten ngene Indonesia niku saking Hadramaut. Niku wonten ten Yaman. Sopan-sopan orangnya. Nah, ketika Rasulullah ada di Madinah, yang dihadapi oleh Rasulullah bukan orang-orang yang kafir saja. Ono wong kafir, ono wong Majusi, ono wong Yahudi, ono wong Nasrani, ono wong musyrik, ono wong munafik. Nah ini mungsuhe wonten 6. Wong kafir, wong Nasrani, wong Majusi, wong Yahudi, wong musyrik, wong munafik. Nah, hadis ini menceritakan bagaimana orang-orang munafik. Wong munafik niki repot ya. Nek nanggone awake dhewe ngaku bolo, ya. Makanya bermuka dua. Munafik niku bermuka dua. Lek nanggone awake dhewe dheke napa ngaku-ngaku dadi bolone. Tapi lek wis ketemu koncone, gembul koncone, nah aku iku mek bojoke tok kok ya. Nah ini hadis ini menceritakan bagaimana gambaran orang Madinah yang kemudian banyak mayoritas bertani, berkebun, berdagang. Niku sedekah. Sedekah. Masya Allah, sedekah. Lah wong munafik niku pengin tiru-tiru. Nah, tiru-tiru, ya. Padahal dhek sedekah mung niate pamer, ora ikhlas blas. Lho niki. Lah niku disendir kali Gusti Allah ten ngene ayat niki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yaziduna illa juhdahum. Jadi ayat niki nyeritakan wong-wong munafik pingin melok-melok apik kaya wong Islam iman, wayahe panen melok sedekah. Nggih, dhuwure dikeki sing apik-apik, tengahe bosok-bosok. Ya. Masyaallah, nggih. Nanti ini sore barang kabeh melok-melok ya, melok-melok ya. Nah tujuane wong munafik niki namung pamer-pamer mawon ora krana Gusti Allah. Niki yo. Makane Kanjeng Nabi dawuh, "Iyyakum bisyirk." Awakmu kudu waspada ambek sing jenenge syirik. Perbuatan syirik. Napa ya Rasul? Maksudnya jenengan yaiku wong ngamal ibadah ora krana Gusti Allah. Logikanya seperti apa? Nah lek awake dhewe ibadah, nggih, ibadah mu sedekah, mu salat jamaah, mu maca Quran, ya. Tapi niate nanggone ati niki mboten krana Gusti Allah, tapi krana liyane Gusti Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan syirik itu. Pokoknya ibadah ana kronone liyane Gusti Allah niku termasuk syirik asghar. Lah benjing-benjing tengene akhirat wong-wong sing amal ibadah ora krana Gusti Allah, krana liyane Gusti Allah ditekakno kali Gusti Allah. Kon biyen nduk donya amal ibadah ora krana aku, tapi krana wong iku saiki tak tekakno. Jalu rahmat, jalu pitulung nanggone wong-wong sing mok krana ini ku. Masyaallah. Niki para. Makane kula panjenengan sami niki nggih di bab-bab awal itu sudah kita singgung gitu. Bab ikhlas, bab niat nunggone ati. Niki nggih. Makane awake dhewe niki lillah. Nggih. Imam Ibn Atha'illah Iskandari menyampaikan pondasi kita beribadah ada 3 hal. Yang pertama adalah lillah. Apapun aktivitas yang kita lakukan semata-mata karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah billah. Kita bisa melakukan kebaikan, ibadah iso istiqomah, maca Qur'ane saulan pisan khatam, iso poso sunnah, iso salat nawafil, salat duha, salat tahajud. Niki lek mboten oleh pitulungane Gusti Allah, kita tidak akan bisa melakukan itu. Billah, karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga pondasi kita beramal ibadah adalah fillah. Fillah niku napa? Ibadah napa mawon kudu nyocoki tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis ta akeh slamete. Lah awake dhewe weruh teko endi? Wong awake dhewe ora tau ketemu kali Kanjeng Nabi. Nggih para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, kiai-kiai kita meguru ten kene gurune, gurune ten gurune, gurune ten gurune, sampai generasi tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in munggah nanggone generasi tabi'in, generasi tabi'in munggah ten kene generasi para sahabat khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin meguru ten kene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini mutasil keilmuan kita itu harus ke sana sampai kepada tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai dalam hal salat. Nabi itu menyampaikan hadisnya sahih, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kamu sekalian sebagaimana aku melakukan salat. Ini salat duhur petang rakaat. Zaman Kanjeng Nabi jenenge salat duhur niki petang rakaat. Sampai saat niki tetep petang rakaat. Gak terus adoh teko Mekah salate dikorting papat dadi loro mboten. Ya. Oh enak ya. Jenengan panggih tiyang Islam temriki kali ten ngene Inggris, kali ten ngene Pakistan, kali ten ngene Afrika, nek jenenge salat duhur ya petang rakaat. Gak terus adoh teko nggone Mekah salate terus dikorting mboten. Kejaba lek awake dhewe musafir ini ku jenenge salat asar nduk kene nduk kono nduk ndi paran panggonan nggih sedunia ini ya petang rakaat. Maghrib ya 3 rakaat, isya petang rakaat, subuh 2 rakaat. Lho niki para. Makanya sanad keilmuan kita muttasil sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dalam hal kebaikan ini. Kita jaga, ya. Kita jaga jangan sampai kecampuran boten wonten ikhlasi. Ojo sampai awake dhewe ibadah krana liyane Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya disanakan kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah fayasiru bi amali dunya. Kadangkala orang itu melakukan amal-amal akhirat. Kita lihat oh itu maca Quran, salat dan sebagainya. Tapi mergo bisuin niate sing elek, niate mboten krana Gusti Allah, fayasiru bi amalid dunya. Maka amal perbuatannya itu tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi amalid dunya fayasiru bi amalil akhirah. Nggih, amal-amal nggih sing dilakoni koyok-koyok nglakoni urusan donya. Mamane nyapu, pas rusuh saponi, ya. Nyingkrehno paku nunggone embong, ya. Koyok-koyok wong iku nglakoni penggawean donya, tapi bi husnin niyah, dengan niat yang baik, dengan niat yang bagus, fayasiru bi a'malil akhirah. Maka perbuatannya itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, muga mawon sedikit ini ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya, memberikan semangat pada kita semuanya untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رحمن يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بكرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن هدانا الله وإياكم أجمعين والله موفق إلى أقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.